Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang akad syirkah atau kongsi mitra yang kita kenal dalam istilah zaman sekarang. Sebelum kita masuk ke bab, hendaknya kita baca suratul Fatihah yang mana kita hadiahkan untuk musannif Kyai Abi Syuja' Fathul Qorib atau takrib, dan juga Ibnu Qasim Al-Ghazi selaku muallif dari kitab Fathul Qorib, dengan harapan supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah dari beliau semua ini dalam pengajian kali ini. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi syirkati ing dalem mertelaake syirkah atau sekutonan yang bisa kita kenal dengan akad mitra, bermitra. Wahya karena muannas syirkah, wahya lugatan al-ikhtilat. Syirkah secara lugat itu adalah tercampur. Secara lugat atau secara bahasa bisa kita kenal dengan etimologi, itu adalah tercampur, ikhtilat. Sedangkan secara syariat, wa syar'an subutul haqqi ala jihati syuyu' fi syai'in wahidin litnaini fa aksar. Yaitu apa? Subutul haqq ala jihati syuyu', ketetapan hak yang dimiliki secara persentase di dalam satu barang yang dimiliki oleh dua orang bahkan lebih. Jadi dua orang memiliki hak dalam satu barang yang mana nanti ini subutul hak ala jihati suyu. Pembagiannya itu dengan cara persentase. Mungkin dari sini dalam tentang permasalahan syirkah. Syirkah itu adalah hak yang merupakan nilai persentase dalam satu barang. Persentasenya itu nanti dalam satu barang tersebut dihitung secara persentase yang dimiliki oleh mitra, dua orang atau lebih. Jadi bisa kami contohkan, yakni adalah ada suatu barang. Nah, kami contohkan ini secara syariat dulu ya. Syirkah adalah subutul haq. Subutul haq. Ini kok kursinya agak nganggu. Bentar. Subutul haq ala jihati syuyu'. Ala jihati syuyu' fi syai'in wahidin. Nah ini perlu kita ketahui, fi syai'in wahidin ini apa? Fi syai'in wahidin li snaini fa aksara. Kenapa kok bahasanya lisna ini? Minimal dua orang. Karena ini adalah suatu pekerjaan yang di sini mengandung minimal dua orang. Soalnya syirkah kongsi pastinya ada teman. Gak mungkin sendirian dikatakan syirkah. Lah, kita contohkan dalam syirkah itu ada 5 syarat. Nanti
atau sesuatu di sini ada disebutkan di sini. Wali syirkati khamsu syara'ita. Syirkah, akad syirkah itu memiliki 5 syarat. Yakni yang pertama, al-awwalu antakuna asyirkatu ala nadin ainakdin. Nah ini perlu digarisbawahi. Ala nadin ainakdin, yaitu syirkah atau sesuatu tadi fisya'in wahidin itu harus berupa dari nakdin atau nukut, alat tukar yang berupa dirham atau dinar. Kenapa demikian? Dikomentari di dalam kitab Al-Baijuri disampaikan bahwasanya nadin ini karena di sini potensi untuk berkembang itu sangat mudah dan di sini fleksibel untuk digunakan transaksi dalam proses nadin. Nah ini kenapa kok yang lain aja kayak misliyat, mutaqawamat? Karena misliyat dan mutaqawamat di situ dibuat transaksi itu sulit sekali karena fluktuasi barangnya itu, nah itu yang membuat berbeda antara nukut atau murni dari dirham atau dinar dan juga yang lain itu. Wa in kana maghsyusya ini wastamarra rawajuhuma fil balad. Nah, meskipun toh nanti kedua-duanya ini maghsyus atau tercampur, wastamarra rawajuhuma fil balad, dan ini terjadi dalam negara rawajuh. Kemudian wala tasihhu fi tibrin wahiliyin wasabaik, dan tidak sah nanti ini akad syirkah di dalam perhiasan atau tibirin, emas yang gak murni, insyaallah situ disebutkan. Watakunu asyirkatu aidon ala misli kal hinto. Lah ini syirkah itu juga bisa barang misil, padahal di awal disampaikan bahwasanya syirkah itu harus darahim dan dinar karena ini murni. Oh ternyata tidak apa-apa. Watakunu asyirkatu aidon alal misli kal hintoti lal mutakawam kal urut minasyab. Misli ini adalah barang yang memiliki sepadan. Contohnya adalah hintoh, biji gandum. Ini tidak apa-apa. Meskipun toh fluktuasinya ini sangat tinggi, tapi tidak apa-apa. Untuk mutakawam ini yang tidak boleh. Wakal urudi minasyab wanahwiyah, dan mutakawam ini tidak diperbolehkan di dalam syirkah. Contohnya adalah barang dagangan yang berupa baju. Jadi ada seseorang syirkah dalam masalah baju, satu baju untuk disyirkahkan, kongsi, ini tidak diperbolehkan. Disampaikan dalam kitab Ibnu Qasim. Kemudian wasani ayatafaqqa fil jinsi wan nau'i fala tasihhu asyirkatu fid dhahab wad darahim wala fi sihahin wa mukassaratin wala fi hintatin baidain wa hamrain. Nah ini syarat yang pertama tadi harus berupa nukut atau dirham dan dinar. Jadi kita tulis dulu syaratnya. Yang pertama dalam syirkah syarat perlu kita ketahui syarat. Yang pertama harus berupa ala nadin ai nakdin, alat tukar. Berupa apa? Bisa berupa dirham atau juga di dinar. Nah ini syarat yang pertama harus berupa dirham atau dinar. Syarat yang kedua yakni harus barangnya itu, nadinnya atau misliatnya, barang yang dibuat syirkah harus satu jenis dan satu macam. Satu jenis dan satu macam. Ayatafaqqa, pakai tasnya, ayatafaqqa, enggak. Yatafaqqa fin nau'i wal jinsi jinsi. Nah ini di sini harus disyaratkan ittifaq dalam jenis dan macamnya. Tidak sah akad syirkah di dalam zahab dan dirham. Jadi yang pertama adalah berupa
dirham atau dinar, ini harus satu macam dalam barangnya. Gak boleh dirham dan dinar dicampur. Ini tidak diperbolehkan. Karena kenapa kok tidak diperbolehkan? Disampaikan dalam kitab Al-Baijuri itu karena ketika seandainya kok ini nanti barangnya berbeda, maka di situ tidak ada realisasi berupa kongsi. Seandainya si A memiliki atau akad syirka dinar 2, si B dirham. Lah, ternyata dirham dari si B, contoh demikian. Si A dinar 2, si B ini dirham 2, ataupun kita andaikan 3. Nah, ini kenapa kok tidak diperbolehkan ketika berbeda? Karena ditakutkan nanti ribhu atau bati yang ada ketika akad kongsi mitra ini berbeda, gak campur jadi satu. Nanti akan mengurangi dari maksud syirkah. Atau tujuan dari akad syirkah sendiri kan barang yang tercampur nanti hasilnya dibagi 2. Ketika seandainya si A kongsi dengan dinar dan si B ini dirham, seandainya yang naik itu adalah dinar, maka si B tidak dapat bagian. Lah ini kenapa kok disyaratkan harus ayatafaqo? Soalnya dinar ini adalah milik si A. Maka ketika seandainya kok dinarnya yang naik dan ini milik si A sendiri, si B tidak menambahkan ribhu atau bati sama sekali, profit, maka ini bukan dikatakan akad syirkah. Karena si B tidak mendapatkan ribhu atau profit. Nah ini. Tuh, kenapa kok harus disyaratkan ayatafaqo fil jinsi wan nau'i. Nah, terus kemudian wasalisu, syarat yang ketiga, kita masuk dalam akad syirkah, Mas Yan. Syarat yang ketiga dari akad syirkah yaitu ayyukhallita al-malaini. Ayyukhallita al-malaini bihaitsu la yatamayyazani. Lah ini loh, pendukung dari kenapa kok harus ittifaq dalam satu jenis dan macam. Harus tercampur 2 barang milik si A dan juga si B. Karena nanti ribhu atau profitnya itu akan dibagi 2 orang. Kok seandainya kok ini gak tercampur, masih bisa dibedakan, maka nanti ini milik saya, ini barang saya berupa dinar, yang naik dinar, ini tidak jadi akad syirkah. Makanya disyaratkan harus ayyahtalito al-malaini, harus tercampur 2 harta bihaitsu la yatamayyazani, dengan sekiranya tidak bisa dibedakan apakah ini milik si A atau milik si B. Demikian. Itu pendukung syarat ketiga, ini adalah pendukung dari syarat yang kedua. Kemudian warabi'u, ayyadzana kullu wahidin minhuma ay asyarikaini li sahibihi fit tasarrufi. Syarat yang keempat yakni setiap orang yang bermitra, contoh si A dan si B, ini harus memberikan memberikan izin dalam artian legalitas untuk menggerakkan atau mengembangkan dari barang syirkah. Setiap satu, si A harus memberikan izin kepada si B. Si B juga begitu sebaliknya harus memberikan izin kepada si A, karena supaya nanti bisa untuk mengembangkan harta syirkahnya. Nah ini harus memberikan izin di antara kedua belah pihak. Fa idza adzina lahu fi tasarrufin bila dararin. Kemudian salah satu dari kedua orang yang bermitra tadi memberikan izin atau melegalitasi salah satu dari kedua belah pihak atau harus kedua-duanya, itu harus memberikan legalitas di dalam tasarruf yang tanpa adanya kebahayaan. Bila dororin ini apa? Doror yang apa? Doror yang sekiranya nanti ini tidak mengurangi akad syirkah atau ribhu atau dari syirkah tersebut itu tidak terganggu. Harus memberikan izin yang mana izinnya itu tidak mengganggu akad syirkah. Demikian. Fala yabi'u kullun minhuma nasi'atan
wala bi ghairi naqdil balad wala bi ghubnin fahishin wala yusafir bil mal al mushtarak illa bi idzni. Ini salah satu contoh yang tidak diperbolehkan yang lebih mudah untuk dipaham, yakni adalah wala yusafir bil mal al mushtarak. Ini yang sering terjadi, yakni adalah apa? Orang tersebut itu sering bepergian menggunakan harta syirkah. Ketika harta syirkah ini sering digunakan untuk bepergian, bukan sering, atau digunakan sekali saja untuk bepergian, harta yang digunakan untuk syirkah tadi, itu kan mengurangi nilai kerja dari akad syirkah sendiri. Maka ini tidak diperbolehkan. Harus memberikan izin di dalam apa? Di dalam permasalahan yang tidak memiliki doror atau bahaya terhadap akad syirkah, yang tidak berdampak terhadap akad syirkah. Demikian. Fa in fa'ala ahadus syarikaini ma nuhiya anhu lam yasihha fi nasibi syarikihi wa fi nasibihi qaulat tafriqis sufqah. Nah, ini ketika seandainya kok salah satu dari kedua akad dari dua orang bermitra ini melakukan apa yang dilarang, maka lam yasihha fi nasibi syarikihi wa fi nasibihi qaulat tafriqis sufqah. Lah, dia tidak mendapatkan hak yang dimiliki lam yasihha fi nasibi syarikihi. Dia tidak mendapatkan hak dari akad syirkahnya tersebut. Ketika dia bepergian atau contohnya dia bepergian menggunakan mal mustarak, karena dia sudah melanggar aturan akad syirkah itu sendiri. Demikian. Dan untuk permasalahan fi nasibi syariki itu ketika fi nasibi, bagaimana ketika dia menggunakan malnya sendiri dalam akad syirkah, dan di situ ada qaulat tafriqus sufqah. Qaulat tafriqus sufqah ini adalah qaul yang mana tercampur antara akad yang boleh dan akad yang tidak boleh. Ini namanya qaulat tafriqus sufqah. Contohnya adalah qaulat tafriqus sufqah itu apa? Ada orang menjual sapu. Boleh tentunya dijual, tapi dengan sapu ini satu kesatuan dengan khomer. Nah, itu ada jual beli yang diperbolehkan berupa sapu dan jual beli yang tidak diperbolehkan berupa khomer. Ini namanya qaulat tafriqus sufqah. Yang sah berarti dia bisa membeli sapu tapi khomernya itu tidak kebeli. Demikian. Itu namanya tafriqus sufqah. Wes. Kemudian syarat ketiga dan keempat sudah kita lewati, yakni adalah kita tulis dulu. Syarat yang ketiga, yakni tadi harus berupa ayat ayyukhallita al-malaini. Harus tercampur, dan ini mendukung dengan syarat yang kedua. Yang keempat adalah syaratnya apa? Syaratnya harus ayyadzana, harus memberikan legalitas semua dari orang yang kongsi. Ayyadzana kullun minhuma kullu wahidin minhuma. Di dalam apa? Li sahibihi fi tasarruf. Li sahibihi fi tasarruf. Nah, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang terakhir syaratnya adalah ayyakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadril malaini. Ini pasti maklum kita ketahui ya, ketika nanti kok ada orang yang kongsi atau bermitra dan di situ ada kerugian dan juga ada untung atau profit, maka di situ ala qadril malaini, dihitung dari dua harta si A dan juga si B. Harus dibagi dengan prosentase. Fi ala jihati suyu. Suyu itu adalah prosentase. Contoh, si A 50%, si B 50%. Nah, ini. Syarat yang kelima, profit dan juga kerugian itu
digantungkan dalam dua harta yang tercampur tadi. Sawaun tusawi asyarikani. Maaf. Sawaun tusawi asyarikani fil amal fil malil mustarok au tafawata fihi. Meskipun toh nanti di antara kedua orang yang kongsi ini dalam masalah pekerjaan dan juga masalah harta itu sama atau berbeda. Contoh si A ini mengeluarkan 20 dirham, si B 80 dirham. Lah ini tetap nanti ini khusron, kerugian, atau dan juga arribahunya atau profitnya atau keuntungannya tetap nanti ini dibagi atau tergantung dua harta tadi. Tidak boleh 20% yang bayar nanti yang menutupi kerugian, tidak boleh. Harus biqadril mala ini tergantung dua harta tadi. Ini akad syirkah. Terus fa'in syurito atusawi firribihi ma'a tafawutil mala ini au aksuhu lam yasihha. Nah, seandainya kok disyaratkan di dalam masalah keuntungan itu harus sama besertaan dengan hartanya ini berbeda. Contoh, kita untungnya nanti dibagi dua aja, 50%, 50%, namun hartanya berbeda. Kok disyaratkan demikian? Atau sebaliknya, hartanya sama tapi batinnya berbeda, si B 30%, si A 70%, maka lam yasihha, kan? Maka akad syirkahnya tidak sah, sehingga pengaplikasian harta dari syirkah tersebut haram ketika nanti kok itu berbeda dengan syarat syirkah. Syarat yang kelima, yang terakhir, yakni adalah, maaf saya tulis di bawah sini ya, syarat yang kelima, yang terakhir, ayyakuna ar-ribahu wal khusranu itu alal qadril malaini, ala qadril malaini. Nah, tergantung dari kira-kiranya dua harta tadi. Lanjut. Wasyirkah akdun jaizin minat tarafaini. Nah, ini adalah sering kita pahami kalau syirkah itu kita harus terus sampai mendapatkan badi. Padahal kan akad syirkah itu jaiz. Jaiz itu apa? Akad syirkah itu jaiz minat tarafaini. Salah satu pihak dari akad mitra atau orang berakad mitra yang berkongsi ini boleh untuk membatalkan akad syirkahnya di tengah jalan, boleh, karena akad syirkah itu jaiz minat tarafaini. Bisa saja ketika nanti kok masih tengah-tengah bekerjaan belum mendapatkan bati, wes aku putus saja kontrak dengan sampean. Nah, ini tidak apa-apa karena akad syirkah itu jaiz minat tarafaini. Wahina idzin, lah ini konsekuensinya ketika kok akad syirkah itu adalah jaiz minat tarafaini, falikulli wahidin minhuma ay asyarikani faskhuha mata sya'a. Maka diperbolehkan baginya itu untuk apa? Untuk menyelesaikan atau membatalkan akad syirkah, karena akad syirkah ini adalah jaiz minat tarafaini. Tuh salah satunya. Contoh yang akad yang lazim minat tarafaini itu adalah kayak akad berupa akad musabaqah. Akad musabaqah itu kan akad yang di situ adalah perlombaan. Kayak kita ini perlombaan. Nah, ini lazim. Tidak boleh dihentikan di tengah-tengah. Harus sampai selesai. Contoh, akad musabaqah berupa kuda. Ini saya contohkan akad yang lazim saja. Akad yang lazim biar bisa mafhum atau bisa kita pahami akad jaiz itu bagaimana. Pakai antonimnya. Antonimnya adalah akad musabaqah. Contohnya adalah kita dua orang. Ini balapan kuda. Syaratnya kan harus pakai muhalil, bisa sah. Akad musabaqah atau balapan. Itu 3 orang. Lah ini saya pihak seorang juri atau panitia. Ini balapan yang menang uangnya dari si A, si B dan si C. Si C tidak mengeluarkan uang.
karena muhalil. Si A dan si B 100 totoan atau kita sebut dengan apa? Taruhan. Lah ini boleh, tapi harus ada muhalil. Lah ini lazim minatorofa ini gak boleh ketika masih tengah-tengah perjalanan lomba kuda seret berhenti kita putus, tidak sah. Itu namanya akad lah lazim. Kalau akad jaiz boleh diputus di tengah-tengah perjalanan. Konsekuensi dari akad syirkah ini syaratnya sudah kita tampung. Konsekuensi dari akad syirkah yakni adalah syirkah itu konsekuensinya jaiz minat tarafain. Dalam artian apa? Falikulli wahidin bisa faskhuha. Maka saat tergantung dia maunya kapan. Apa mungkin gara-gara akad syirkah ini kurang berkembang yang dia alami, maka dia bisa memutusnya. Kemudian konsekuensinya lagi wayan azilani anit tasarruf bifaskhiha. Maka ketika nanti kok salah satunya, contoh si A ini memutuskan akad syirkah, maka dia kedua-duanya ini tidak bisa lagi mentasarrufkan atau melakukan perkembangan dalam barang yang disirkai ini ketika sudah adanya fasakh akad. Nah ini tidak boleh lagi untuk dikembangkan lagi, harus hartanya sendiri-sendiri. Sudah. Terakhir, wa mata ahaduhuma au janna au aghma alaih batalat tilka syirkatu. Kok seandainya dalam pertengahan akad syirkah salah satu dari pelaku akad syirkah, orang yang bermitra, kok meninggal ataupun gila ataupun mughma alaih, maka akad syirkahnya batal, sehingga konsekuensinya tidak boleh lagi dilanjutkan, tidak boleh mentasarrufkan atau melakukan suatu perkara yang bisa mengembangkan harta di antara salah satu belah pihak karena sudah rusak. Demikian. Baik, mari kita tutup pengajian kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurang baik dalam sisi akwal maupun af'al dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.